Ayo, lagi begini. Nah, ya, masuk. Lu ngapa nggak jalan? Lagi masuk. Arvin, sabar. Tunggu. Boleh kan sini ya? Udah nanti aja. Lanjutin dulu. Nanggung lama kita baru main loh. Nanti aja. Lucu banget ya sih. Gini kamu gini Ki. Aku yang gini ya. Pandai gini. Jualnya di sini. Nafas cantiknya. Nih Cek banget. Ada tuh masih yang kasus Monty. tahu. Iya. Yang Rumsa. kita buat tren kayak gini gak sih? Gila itu panjang banget. Ya boleh. Tapi kayak orang tahu soalnya bisa negara kan? Iya. Lagi. Jadi 1, 2, 3. ini lucu banget. Nah, Ini. Yang warna ungu bagus ya? Ih, coklat sih bagus. Iya, pink gak sih bagusnya? Biru sih. Aku coklat aja deh. Apa merah? Kita lihat ratingnya juga Iya, Mas. biru. Iya, bagus banget itu yang biru. Oke, kita check out ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik, Bu. Ya, ada yang sakit nggak? Sehat. Masuk semua ya? Ya. Oke, terima kasih ya kalian udah hadir di ruangan ini. Suka rela semua kan? Iya, Bu. Oke, yuk salah satu dipimpin doa. Mari kita berdoa bersama, berdoa mulai. Udah selesai. Nah, oke. Kalian tahu nggak di sini kalian mau ngapain? Nggak tahu. Oke, jadi anak-anak kita akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu. Oke, jadi Ibu jelasin ya, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan di bimbingan konseling. Nah, itu bentuknya kelompok kayak gini.
Terus di sini nanti kita akan membahas ada yang namanya topik tugas dan topik bebas. Jadi kalau topik tugas itu dari ibu, sedangkan topik tugas itu dari kalian. Tapi untuk hari ini kita akan membahas topik tugas, yaitu topik yang dari ibu. Nah, sampai sini paham apa itu bimbingan kelompok? Paham. Oke, terus nanti waktu kita melakukan bimbingan kelompok, ibu mohon kalian untuk aktif ya. Aktif. Nah, misal kayak ibu pakai jilbab nih, ibu minta dari salah satu kalian untuk kayak berpendapat kayak jilbab ibu tuh warnanya apa, kayak gitu. Bagus nggak dipakai sama ibu? Contohnya kayak gitu. Terus jadi kalian nggak boleh diam. Terus ibu juga udah jelasin kan tadi kalian harus aktif, terus kalian harus terbuka juga, terus jangan malu-malu ya. Nah, ngomong aja, kalian nggak ada tuh yang namanya salah gitu. Ngomongin apa pendapat kalian. Nah, jadi oke, jadi ibu pengen kenalan dulu sebelumnya sama kalian. Coba dari kiri ibu, kenalin nama panggilannya, rumah di mana? Kenalkan, nama saya Iza Jawa Serafidan, sering dipanggil Iza. Alamat rumah saya BTN Blok D3. Iza. Selanjutnya, Kenalkan, nama saya Android Nufus, biasanya dipanggil Wawa, alamatnya di Blok D1 yang pernah. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Amanda Sajida Putri, biasa dipanggil Amanda, rumah saya di Blok BTN Blok D10. Nama saya Rizky Ramadhani, biasa dipanggil Kia, rumah saya di BTN Blok E5. Perkenalkan, nama saya Kevin Jofran, rumah saya di BTN Blok D3. ya jadi mungkin ya nama ibu Sosal dari Kia, biasa dipanggil Ibu Sosal atau Kia juga boleh. Rumah ibu di BTN B2. Nah, jadi kita udah kenalan kan. Jadi tujuan bimbingan kelompok ini biar kalian tuh berani buat memberi pendapat, terus melatih komunikasi kalian, melatih sosialisasi kalian ke teman-teman kalian juga. Terus kira-kira nih kita kesempatan waktu kira-kira mau berapa menit nih kita melakukan bimbingan ini? Ayo, Selesainya 10 menit, 15 menit, 10 menit, 15 menit. 15 menit. Oke, sepakat 15 menit ya. Setuju? Setuju. Jadi kita udah kenalan, ibu juga udah jelasin lagi ya, bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan secara berkelompok untuk memunculkan dinamika kelompok. Sudah pada siap? Ya. Oke, jadi kita mulai yuk. Hari ini kita bahas temanya bijak bermedia sosial. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu media sosial? Tempat mencari berita-berita. Terus ada apa lagi? Teman online juga. Terus kita lagi media sosial itu apa sih? Iza? Cetan dan Terus ya? Tempat komunikasi dari jauh, tempat orang yang saling komunikasi. Oke, ibu jelasin lagi ya. Betul yang kalian omongin. Jadi media sosial adalah konsumsi wajib sebagian besar masyarakat di seluruh dunia di setiap hari sebagai produk atau berita media. Media sosial juga mampu menjadi bagian yang tidak terpisah dari berbagai hasil perkembangan teknologi informasi. Jadi media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan serta meliputi blog, forum. Jadi kalian di situ bebas untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya terhalang jarak dan waktu. Gitu. Jadi kalian tahu nggak apa tuh jenis-jenis media sosial? Kalian tahu nggak? Pak dari Kevin deh. Media sosial. Semacam Google. Enggak. Terus? Instagram, Enggak. yang biasa dipakai anak-anak sekarang, TikTok. Oh, terus Facebook. Ya benar yang dikata kalian. Tapi ada beberapa jenis yang perlu kalian tahu. Contohnya kayak website. Kalian tahu website itu apa? Orang tahu. Kalian pernah nggak di Google terus buka Wikipedia? Itu adalah contoh dari website. Terus ada blog. Blog tahu bentuknya gimana? Di Google
Google juga biasanya itu orang-orang kayak nge-share diary mereka, atau kayak biasanya kalau ibu-ibu tuh resep makanan tapi kita ketik sendiri pakai cerita dari kita gitu. Terus ada konten, apa nih jenis konten tau nggak? Media sosial jenis konten. Ada juga video tren. Ya. Video-video yang menunjuk kehidupan sehari-hari. Contoh aplikasinya ada nggak? Yang ada konten apa? TikTok. Kita pilih dulu. Terus kalau jejaring sosial itu kayak tadi kalian sebutin ya, kayak ada WhatsApp, ada BBM, Facebook, Twitter, TikTok, apa lagi? Instagram, Telegram, punya. Terus ada lagi nih yang sering kalian mainin apa? Game Online. Contohnya FF, Mobile Legends, PUBG. Apa lagi? Banyak ya? Banyak. Oke. Ada yang tahu lagi nggak manfaat dari media sosial? untuk Mencari berita. dia mencari berita, mencari informasi. Terus media hiburan. ya, terus Dia bisa mendapatkan informasi yang penting. benar. Nah ini media sosial tuh manfaatnya tuh kayak memudahkan kita berkomunikasi satu sama lain, kayak misalkan kalian di sini kalian bisa ngubungin teman kalian yang di luar pulau Lampung kayak gitu. Terus juga bisa digunakan sebagai sarana mengekspresikan diri, kayak kalian suka main TikTok kan? Iya. Nah, kalian joget-joget atau bikin konten itu juga kan jadi seneng kan mengekspresikan diri. Terus sebagai tempat penyebaran informasi, banyak kan berita kan sebenarnya di internet kan kayak gitu. Terus memudahkan berinteraksi dengan orang banyak. Terus sebagai alat hiburan juga, terus bisa jadi tempat buat jual beli online, sering kan beli check out Shopee, TikTok Shop gitu. Terus jadi selain ada manfaatnya, media sosial itu punya dampak. Apa sih itu nggak dampak dari media sosial? Adanya berita hoax. Menyebarkan berita hoax. Ya. Terus Kecandaan apa lagi? misalnya dalam konten-konten yang kurang mendidik bisa diikuti takutnya. Terus apa lagi dampaknya? Kurangnya efektif atau kurangnya fokus dalam belajar. Bikin orang malas belajar ya kan? Terus Itu yang kita tahu. jadi kayak dampaknya itu jadi mengurangi interaksi kita satu sama lain. Kan kadang kita main HP, kadang kita ngumpain orang, ternyata ada orang lagi samping kita, nggak kita ajak ngobrol kayak gitu. Terus kadang menghambat kerjaan kita juga kan, bikin kita malas belajar juga gitu. Jadi macam-macam penyalahgunaan media sosial itu apa aja sih? Penyalahgunaannya Kayak terlalu sering bermain game online. jadi kecanduan. Terus Boros. apa kuota? Kuota. Kalau ibu jelasin ya, itu ada cyberbullying. Oh iya, cyberbullying. Terus ada penyebaran berita hoax atau palsu. Terus ada pornografi, kan banyak kan, itu salah satu dampak penyalahgunaan media sosial. Terus penipuan, banyak kan penipuan di media sosial. Terus ada tindakan kriminal kayak penculikan gitu. Terus ujaran kebencian, banyak tuh hate comment tuh nggak sih, netizen itu bikin sakit hati ya kan. Terus faktor penyebabnya gunaan itu biasanya ada kebebasan. Dia terlalu bebas gunain media sosial. Terus kurangnya pendidikan bermedia sosial di Indonesia, nggak ada kan kayak yang ngajarin bermedia sosial gimana di Indonesia ini. Tidak memperhatikan yang lain juga. Terus kurangnya bersosialisasi tentang media sosial. Nggak ada kan yang bilang kayak itu harus kayak gini dalam bermedia sosial, nggak ada kan, nggak ada yang ngasih tau batasan-batasannya. Terus di media sosial juga ada sanksi nih penyalahgunaan media sosial. Ketentuan atau aturan dalam bermedia sosial telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
elektronik. Jadi kayak di pasal 45 ayat 1 hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar atas pendistribusian informasi elektronik bermuatan asusila. Kayak misalnya kalian menyebarkan video porno atau foto-foto nggak benar, itu juga bisa loh masuk penjara. Banyak kan ya teman-teman kalian misalnya kesebar kayak gitu. Terus ada hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 1 miliar tentang penyebaran berita bohong atau hoax. Kalian nyebarin informasi bohong, nggak benar aja bisa masuk penjara gitu. Nah, masih banyak lagi yang lainnya. Terus menurut kalian ini gimana sih cara bijaknya bermedia sosial? Mungkin Kalian kita harus apa sih biar kita terhindar dari berita hoax? kayak menyaring berita-berita yang kurang jelas. Mencari sumber informasi. Terus Cek terlebih dahulu beritanya ini benar atau enggak. terus ya, ayo Anda. Memanfaatkan waktu. Terus, oke, ibu jelasin ya. Pastikan kalian itu mengunggah hal-hal yang baik di sosial media, dengan kayak kata-kata kotor di sosial media ya kan. Terus hindari konten yang memicu perdebatan, kayak misalkan agama kita paling bagus, agama orang enggak gitu. Itu kan pendapat orang beda-beda, itu bikin perdebatan. Atau suku aku bagus, suku kamu enggak gitu. Terus hindari sembarangan menyebarkan informasi, itu dipilah-pilah dulu. Kayak ini benar nggak ya beritanya, akurat nggak ya? Terus hati-hati dalam segala bentuk ajakan di media sosial. Jangan kayak baru kenal orang di sosial media langsung gak diajak ketemu. Nanti bisa aja diculik, bisa aja dia nipu ya kan. Terus pastikan keamanan di akun media sosial kalian, kayak disandi, sosmednya tuh disandi. Terus nggak menyebarkan nomor HP di sosmed ya kan, menyebarkan nomor telepon, alamat rumah tuh nggak perlu gitu. Itu meningkatkan tindak kejahatan semakin meningkat. Terus pastikan kalau misalkan kalian menyebarkan informasi itu fakta, bukan opini. Terus berkomunikasi dengan sopan santun, harus sopan di media sosial. Terus larangan menyebarkan konten pornografi, ya boleh ya kalian nyebarin kayak itu. Kalau udah ada yang tersebar ya udah cukup tahu aja, nggak usah disebar-sebarin. Larangan mengganggu suku, agama, nggak boleh membahas suku atau agama. Terus menghargai hak cipta, biasanya banyak orang yang kayak orang konten apa diikutin, sebenarnya itu melanggar hak cipta. Terus tidak memberikan informasi pribadi atau keluarga, kayak kalian nggak usah terlalu mengungkapkan informasi pribadi kalian di sosmed gitu. Dari menggunakan identitas palsu. Siapa di sini yang masih menggunakan akun fake? Kevin ada nggak? Kalau bisa pakai nama kalian sendiri ya. Oke, jadi sebelum ibu cukup ya hari ini waktunya. Terima kasih kalian sudah aktif. Jadi sebelumnya ibu pengen deh kalian ngumpulin, salah satu di antara kalian ngumpulin apa yang kita bahas hari ini. Jadi siapa yang mau menyimpulkan? Kayak kecanduan game online, sebaiknya kita tuh lebih memanfaatkan waktu yang ada selain bermain game online, seperti olahraga, membantu orang tua, mencari kegiatan yang positif, dan itu bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan. Setelah itu kita harus bijak dalam bermedia sosial, mencari informasi yang kurang tepat atau yang menyebarkan berita hoax. Oke, bagus banget. Terima kasih Kevin sudah memberi pendapatnya. Oke, jadi sebelum kita akhiri, ibu punya permainan nih. Jadi permainannya itu kita akan berhitung sampai 20. Tapi setiap angka genap itu atau kelipatan 2 diganti dengan sebutan dot. Ngerti nggak? Kayak angka genap itu apa aja? 2, 4, 6, 8, 10. Tapi itu harus disebutin dengan angka dengan sebutan dot. Contohnya coba dari Kevin. Yuk.
4. 4 kan? Kenapa? Lagi. 1. 3, 2. Oh. Lanjut. 7 dot 9. 11. Iya. 15. Hanya 20. Oke, dan bagus, terima kasih ya kalian udah memukakan pendapat kalian, sudah aktif gitu berpendapat. Kira-kira kapan nih kita bakal melakukan kegiatan di Beyond Counseling di Beyond Counseling lagi? Minggu depan. Oke, di minggu depan di jam yang sama. Sebelumnya Ibu pengen kalian kita berdoa dulu, dipimpin doa salah satu. Mari kawan-kawan sebelum kita pulang berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan ya. Ya, Bu. Ini game lagi. Ayo dulu. Ayo game aja. Udah komar. Lagi. Dulu. Ayo udah lagi. Udah ayo.